Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 9 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 9 November 2023. Oke. Dia berharap situasi sekarang ini berbeda gitu ya. Ada perbedaan gitu. Jadi entah kenapa nih orang berpikir seperti ini, berarti situasinya lagi membuat dia merasa bingung, membuat dia merasa stuck gitu ya. I replay our conversation over and over. Dia selalu mengulang ya percakapan kalian yang kemarin-kemarin. Maksudnya itu mungkin chat yang pernah kalian lakukan bersama si dia ini sering dia baca kembali ya, sering dia buka kembali ya. I regret dia malu ya, dia menyesal telah membohongi kamu selama ini. Tapi untuk saat ini dia butuh healing terlebih dahulu. Dan kita nampaknya butuh untuk mengenal lebih dekat, lebih dalam ya satu sama lain. Menurut dia kalian harus lebih paham dulu tentang kepribadian, kebiasaan, atau ya pengenalan diri masing-masing gitu ya. Jadi dia pengen lebih kenal kamu dan kamu juga harus lebih mengenal dia ya. Dia berharap bisa seperti itu saat ini, karena dia merasa harus ada yang berubah dalam hubungan ini, dalam situasi ini harus ada perubahannya, harus ada yang beda gitu ya. Dia berharap ini beda, nggak kayak gini gitu. Six of Swords reverse, kemudian Nine of Pentacles reverse, kemudian Ace of Swords reverse, Five of Swords, the Hangman reverse, kemudian the Tower. Saat ini dia merasa hubungan kamu dengan dia itu lagi ada masalah ya. Hubungan kalian kok gini-gini aja, hubungan kalian itu stuck, hubungan kalian itu nggak ada perkembangannya, nggak ada kemajuannya. Jadi dia merasa kayak lelah, tapi lebih bukan lelah sih, kayak merasa terbebani ya, merasa kayak terkurung, bingung dengan hubungan ini. Dan ini juga ada faktor dari pengaruh pihak ketiga sih ya. Entah siapalah pihak ketiga dari kalian, tapi ada pengaruh dari pihak ketiga yang membuat hubungan ini kok yang tidak berkembang juga gitu. Jadi nampaknya orang ini tuh sedang kesulitan ya secara keuangan ya. Jadi ini mempengaruhi hubungan kalian ya. Akhirnya hubungan kalian stuck. Entah ini tidak direstui oleh keluarga karena dia ini punya masalah keuangan. Dan orang ini juga tuh sebenarnya orang yang tidak mau terlalu banyak gerak atau tidak mau banyak bekerja, tapi dia pengen menghasilkan uang yang banyak seperti itu. Jadi kan sulit kecuali dia memang cerdas banget. Nah, aku lihat dia ini punya suatu tanggungan yang harus dia lunasi, harus dia cukupi gitu. Entah ini berupa hutang piutang, entah ini berupa tanggung jawab, entah ini berupa tanggungan apa seperti itu ya. Atau mungkin dia ini pengganti dari sosok ayahnya, dia harus menjadi tulang punggung keluarga semacam itu ya. Jadi makanya di sini
aku lihat dia juga lagi fokus pada pencapaian dari finansial gitu. Oke, dan aku lihat di hubungan kalian ini ya ada kesalahpahaman karena satu sama lain itu dalam pemikirannya itu berbeda gitu ya, beda pemikiran, beda pendapat. Jadi kalian ini salah paham, salah perspektif ya, ribet amat aku ngomongnya. Ya, jadi karena perbedaan pemikiran, perbedaan perspektif, akhirnya di sini ada masalah lah di hubungan kalian. Bisa jadi juga ada jeda di hubungan kalian ini ya, dan ini juga bisa jadi faktor dari pihak ketiga yang memanas-manasinya seperti itu. Dan aku lihat entah ini kamu ataupun si dia kalau ngomong tuh suka nyakitin, suka belak-belakan gitu ya, akhirnya makin panas nih hubungan kalian. Akhirnya ya terjadilah penjedaan di dalam hubungan kalian. Dan aku lihat juga di sini komunikasi kamu dengan dia udah buruk ya, udah buruk deh, udah nggak ada lagi kesepakatan di antara kalian. Bahkan di sini udah ada konflik ya, udah ada permusuhan di antara kalian ya. Dan kartu ini juga itu menandakan tentang adanya perselingkuhan ya, entah siapa dia, atau dia sekarang sedang berselingkuh, atau mungkin kemarin-kemarin dia berselingkuh, akhirnya inilah yang jadi konflik di antara kalian. Bisa jadi ya, mungkin orang yang kalau ngomong pedes ini suka mengungkit-ungkit perselingkuhan ini, seperti itu bisa jadi ya. Jadi hubungan kalian ini juga dipengaruhi atas kecurigaan tentang perselingkuhan, atau mungkin memang sudah terjadilah perselingkuhan ini gitu ya. Akhirnya hubungan kalian ini mungkin sudah ada perpisahan atau mungkin jeda ya, aku lihat jeda atau mungkin perpisahan gitu. Nah, karena ini the hangman, aku lihat orang ini dia pengen melakukan tindakan ya yang selama ini udah dia pikir-pikirkan dari sejak lama gitu ya, tapi belum juga untuk dia action kan, untuk dia lakukan. Nah, saat ini aku lihat the hangman-nya reverse, berarti orang ini akan segera action untuk melakukan suatu tindakan ke kamu ya, suatu tindakan ke kamu. Dan tindakan itu tentang perubahan ya, agar hubungan ini jauh lebih baik gitu ya, jauh lebih baik. Karena di sini aku lihat dia sudah tidak mau lagi berkorban demi cinta. Maksudnya itu terlalu menuruti keinginan pasangan yang notabene katanya ini demi cinta gitu ya. Dia nggak mau seperti itu, tapi dia ingin merubah pola dari pola pikir ya, pola pikir dan pola hubungan kalian yang memang buruk gitu ya, tanpa pernah belajar dari masa lalu, dari apa yang selama ini terjadi di hubungan kalian. Jadi dia di sini ingin memastikan kebutuhan kamu dan dia seimbang. Jadi apa nih mau kamu akan dia sesuaikan dengan keinginan dia dan akan dicarikan solusi yang tepat gitu ya. Kalau misalkan gini, kamu misalkan pengen selalu diperhatikan ya sama dia, setiap harinya harus ada komunikasi, tapi sedangkan dia ini kan nih aku lihat kan ada hutang piutang, berarti kan harus dia lunasi. Terus dia juga kan lagi fokus sama pencapaian dari keuangan, mungkin dia akan lebih sibuk pada karir dan mencari uang seperti itu ya. Jadi kan kadang lebih sulit untuk memberikan perhatian ke kamu. Oke, aku lihat di sini dia akan mencari jalan tengahnya. Gimana caranya agar kebutuhan kamu dan kebutuhan dia terlaksana bareng kayak gitu ya. Kamu bisa dia perhatikan dan dia juga bisa fokus pada karir dan keuangan dia. Nah, kayak gitu aku lihatnya ya. Karena di sini juga ada the tower.
Berarti aku lihat ini yang akan dia lakukan pertama kali ya, yang akan dia lakukan untuk segera dia perbaiki di hubungan kalian adalah komunikasi kalian yang buruk. Ya, itu dulu yang akan dia lakukan karena ini the tower. Dia ingin memperkuat kembalikan hubungan kalian. Maka dari itu, karena menurut dia masalah dari hubungan kalian yang paling mendasar adalah komunikasi yang buruk. Jadi di sini aku lihat dia ingin memperbaiki komunikasi di antara kalian. Itu sih yang paling utama ingin dia rubah ya. Jadi step berikutnya ya mungkin perlahan akan dia lakukan, tapi aku lihat di sini dia benar-benar serius ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya, nih, dia ingin memperkuat hubungan ini lagi, dia ingin memperbaiki hubungan ini gitu ya. Tapi aku lihat di sini memang dari lubuk hatinya yang paling dalam, komunikasilah yang memang pengen dia rubah kayak gitu ya. Karena kan buruk nih komunikasi kalian, jadi pengen dia rubah. Oke, jadi itulah isi hati dia hari ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka pembacaan ini memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.